Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk perkembangan terbaru, jangan lupa pula notifikasi lonceng di channel saya. Baiklah, saya hari ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu melalui WA, yang mana pertanyaannya adalah terkait gugatan cerai dan waktu selesai cerai di pengadilan. Sebelumnya, ibu tersebut bertanya kepada saya, berapa lama proses dari submission dokumen sampai sidang selesai biasanya, Pak? Dalam hal ini beragama non-muslim. Artinya di sini ibu mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Menanggapi terkait pertanyaan ibu tersebut, sebelum menjawabnya, yang mana dari pertanyaan terkait berapa lama proses dari submission dokumen. Dari pertanyaan saya mengasumsikan bahwasanya ibu tersebut berasumsi setelah pengiriman dokumen-dokumen yang disyaratkan telah menghitung proses gugatan cerai telah selesai, intinya gitu. Baiklah, terkait pengiriman berkas di sini tentunya belum dianggap ibu tersebut memberikan kuasa kepada advokat. Maka dari itu, tentunya ibu tersebut terlebih dahulu membuat surat kuasa khusus untuk mewakili di pengadilan negeri perihal gugatan cerai. Jadi belum bisa dikatakan dihitung kalau berkasnya baru diterima oleh kantor advokat. Adapun proses atau tahapan-tahapan proses cerai di sini ruhnya adalah hukum acara perdata. Jadi jika Anda atau yang lainnya beragama muslim, maka gugatan cerai diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Adapun proses atau tahapan-tahapan sidang sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan legal standing. Maksudnya diperiksa oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut identitas penggugat dan tergugat atau para pihak. Kemudian hakim menyampaikan kepada para pihak. Hakim bertanya kepada para pihak, apakah para pihak sudah ada mediator sendiri atau diserahkan kepada majelis untuk menunjuk hakim di pengadilan. Biasanya para pihak sepakat untuk hakim mediator ditunjuk langsung oleh ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Lalu dilanjutkan mediasi kepada para pihak. Biasanya waktu mediasi ini hakim memberikan waktu selama 30 hari untuk masing-masing jika ada damaian atau masih mau berlanjut dalam membina rumah tangga. Diserahkan kepada majelis untuk menunjuk hakim di pengadilan. Biasanya para pihak sepakat untuk hakim mediator ditunjuk langsung oleh ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Lalu dilanjutkan mediasi kepada para pihak. Biasanya waktu mediasi ini hakim memberikan waktu selama 30 hari untuk masing-masing jika ada damaian atau masih mau berlanjut dalam membina rumah tangga. Yang ketiga adalah sidang pembacaan gugatan. Biasanya hakim
bertanya kepada penggugat apakah dianggap dibacakan. Kemudian penggugat biasanya menjawab juga dianggap dibacakan. Gimana tergugat? Keberatan? Tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah sidang jawaban. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Yang kelima adalah sidang replik terhadap jawaban tergugat. Yang keenam adalah sidang duplik atas replik penggugat. Pembacaan gugatan. Biasanya hakim bertanya kepada penggugat apakah dianggap dibacakan. Kemudian penggugat biasanya menjawab juga dianggap dibacakan. Gimana tergugat? Keberatan? Tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah sidang jawaban. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Yang kelima adalah sidang replik terhadap jawaban tergugat. Yang keenam adalah sidang duplik atas replik penggugat. Yang ketujuh adalah sidang pembuktian bukti-bukti dari penggugat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat. Yang kedelapan adalah sidang pembuktian dari tergugat, yang mana tergugat menyerahkan bukti-bukti surat kepada majelis hakim dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Yang kesembilan adalah kesimpulan, yang mana penggugat dan tergugat sama-sama mengajukan kesimpulan. Yang ke-10 adalah sidang putusan. Jadi itulah tahapan-tahapan proses sidang gugatan cerai di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Oleh karenanya, untuk waktu selesai dalam perkara gugatan cerai ini, saya estimasikan selesainya antara 2 bulan sampai 3 bulan. Dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, dalam perkara perdata harus diselesaikan paling lama 6 bulan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silakan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.